Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah STEAM Learning and Assessment Plan, mata pelajaran tematik, tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah pembelajaran 1, kelas 2, semester 1. Nah, di sini judul STEAM project-nya yaitu AC Mousetrap. Waktu pembelajarannya yaitu 1 jam pertemuan atau 30 menit. Di mana kegiatan ini adalah untuk merangsang problem solving and critical thinking serta kreativitas siswa membuat project mousetraps yang berasal dari bahan botol bekas. Nah, pembelajaran ini juga menggunakan pendekatan STEAM. Siswa tentunya akan berkolaborasi dengan teman untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan membuat proyek dan menggunakan bahan yang ada di sekitar mereka. Nah, harapannya siswa dapat memahami materi serta dapat memecahkan problem solving yang ada di sekitarnya dengan menggunakan alat-alat atau ide dari siswa sendiri. Di dalam STEAM Lesson and Assessment Plan atau SLAP ini ada deskripsi mata pelajarannya. Kemudian setelah deskripsi mata pelajarannya, di sini ada hasil pembelajaran program. Nah, ketika deskripsi pembelajaran ini tadi dipaparkan, guru tentunya juga harus memaparkan bahwa apa yang digunakan ketika pembelajaran, misalkan menggunakan buku tema 4, kemudian juga ada video pembelajaran, kemudian PowerPoint, game, project STEAM, media konkret bangun datar, dan juga ada LKPD-nya. Di deskripsi mata pelajaran ini, tentunya guru juga akan menerangkan bahwa tujuan pembelajarannya ini apa, kemudian memuat materi apa, misalkan memuat materi SBDP, bahasa Indonesia, dan matematika. Selanjutnya ada hasil pembelajaran program. Di sini dicontohkan memahami dan dapat mempraktekkan panjang pendek pada laku membuang sampah. Nah, ini poin 1-5 yaitu hasil pembelajaran program atau HPP. Setelah adanya HPP, disusul dengan hasil pembelajaran kursus atau HPK. Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, siswa akan mampu atau siswa dapat mempraktekkan tinggi rendahnya nada ketika bernyanyi. Kemudian juga ada siswa mampu membuat proyek STEAM dengan materi yang berkaitan dengan tema 4. Kemudian siswa mampu menggunakan konsep bangun datar. Lalu siswa juga dapat menemukan kosakata di dalam suatu bacaan. Nah, setelah HPK ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ini terdapat keterangan bahwa pembelajaran dilakukan selama satu pertemuan, satu kelas diisi 20 siswa, dilanjutkan dengan pembelajaran ini secara daring, berbantuan Zoom meeting, rekaman video, video pembelajaran, bantuan grup WA, kuis atau game, dan pembuatan project STEAM-nya. Nah, waktu pembelajaran sudah diterangkan bahwa 1 jam pertemuan atau 30 menit. Subjek khusus atau SK. Di sini terdapat materinya yaitu tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di lingkungan. Target STEAM-nya, siswa mampu memahami nada dalam sebuah lagu. Ini memuat materi seni budaya atau SPDB. Kemudian juga ada materi menganalisis kosakata yang benar, masuk dalam muatan bahasa Indonesia, lalu konsep bangun datar pada matematika, dan untuk proyek STEAM-nya membuat isi mousetraps. Target programming concept atau konsepnya ini siswa mampu membuat proyek AC Mousetraps dengan menerapkan disiplin ilmu, sains, teknologi, engineering, and art and math. Metode pembelajarannya. Metode
kegiatan belajarnya, di sini pembelajarannya menggunakan kurikulum STEM atau basisnya pada STEM. Ada 3 sintaks, yaitu pembuka, inti, dan penutup. Untuk pembukanya diawali dengan guru membuka pelajaran, kemudian berdoa, absensi, dan motivasi. Kemudian juga ada pengenalan materi yang akan dibahas. Lalu untuk kegiatan intinya juga ada penjelasan tentang materi, tema 4, subtema 1, membuat PowerPoint dan video pembelajaran. Kemudian juga ada ice breakingnya, ada kuis, penjelasan project STEAM, dan penayangan video melalui video dari kanal YouTube sebagai contoh project STEAM-nya yang dibuat oleh guru ya, video ini tentunya. Kemudian juga ada kegiatan penutup, ada review materi dan evaluasi melalui soal pilihan ganda. Referensinya menggunakan buku guru kelas 2 tentunya. Kemudian juga di sini ada rencana tugas siswa. Nah, ini adalah rencana tugas yang akan diberikan. Ada keterangannya, ada mata pelajaran, materi, subtema, waktu, bentuk tugasnya ini seperti apa. Nah, di sini judul tugasnya yaitu Azimuth-Strips, bentuk tugasnya project, waktunya 1 pertemuan atau 30 menit. Tujuannya yaitu diharapkan siswa mampu membuat isi moodstrip dan menjelaskan cara kerja project yang mereka buat pada waktu presentasi. Uraian tugas, objek garapan, membuat isi moodstrip dari bahan yang ada di sekitar, kemudian mereka atau siswanya itu mempresentasikan cara kerja isi moodstrip yang telah dibuat. Metode pengajaran tugas, di sini siswa itu membentuk atau membuat kelompok yang terdiri dari 4 anggota sesuai absensi atau sesuai dengan rumah yang dekat, lalu melakukan kegiatan diskusi terkait pembagian alat dan bahan. Nah, setiap kelompoknya diharapkan memahami tugas dari guru dan diperkenalkan mencari ide melalui studi literatur di internet maupun buku. Lalu, di saat hari ini praktek, siswa melakukan yang pertama, mengchecklist alat dan bahannya, lalu membuat project, kemudian mengkonsultasikan project, dan siswa melakukan presentasi di depan kelas. Nah, yang harus dikerjakan itu ya tentunya siswa harus mencari ide, desain rancangan projectnya, siswa membuat project dengan ide kreativitas masing-masing, kemudian deskripsi yang dihasilkan. Nah, yang dihasilkan dari pembuatan moodstrip, AC moodstrip ini yaitu tentunya siswa mampu membuat, mendesain, terus juga mempraktikkan, mempresentasikan di depan kelas. Nah, kriteria penilaian ada kolaborasi tim 20%, ada hasil proyek, kemudian pengisian lembar kerja kelompok, terus ada juga presentasi. Nah, selanjutnya di sini ada rubrik penilaian, di mana Project Azimuth-Strips ini project penilaiannya ada beberapa grade. Yang pertama sangat baik, itu artinya dari project yang dibuat siswa mendapatkan skor 80 hingga 100. Deskripsi pencapaiannya, pembuatan project ini memiliki tingkat kreativitas dan kerumitan sangat tinggi. Contohnya, misalkan project ini harus mampu menangkap tikus dengan baik atau tidak, atau projectnya ini gagal. Ada juga baik, cukup, kurang, dan sangat kurang, atau perlu adanya bimbingan. Dilanjutkan dengan asesmen penilaian. Asesmen penilaian ini yang pertama dari penilaian segi kognitifnya. Kalau dari segi kognitif, di sini penskoran ini dari 1 sampai 10, di mana di dalam video pembelajaran atau micro teaching yang telah dipaparkan itu ada soal 10. Nah, 10 soalnya ini yang akan menjadi penilaian kognitif guru. Lalu ada afektif. Afektif di sini penilaian sikap. Contohnya siswa ini bekerja dengan kelompoknya atau tidak, mereka diskusi atau tidak, mereka ikut melakukan effort untuk kelompoknya atau mereka cuma diam aja.
Terus ini ada rubrik penilaiannya, ada yang sportif, penilaian kritis, aktif, gitu. Nah, ini untuk pedoman persekorannya, untuk total nilai, untuk nilainya sama dengan total skor per skor maksimal dikalikan 100. Kemudian ada penilaian psikomotorik, ada keterampilan berbicara, bernalar, menggunakan alat, keterampilan iptek seperti itu. Nah, ini ada lampiran LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana LKPD ini harus memuat petunjuk pengisiannya, kemudian ada nama anggota kelompok, terus alat dan bahan, rancangan dan cara membuatnya harus tersusun rapi. Kemudian ada lampiran materi dan kuis pilihan ganda. Nah, ini adalah lampiran materi yang telah dibuat guru. Ini membuatnya menggunakan aplikasi Canva. Nah, setelah itu ada ini tadi soal yang diujikan untuk mengetahui kemampuan kognitif atau pengetahuan siswa, ada 10 soal. Kemudian ada contoh lembar contoh project Mostrip-nya. Nah, ini adalah AC Mostrip Project STEAM kelas 2. Ada project STEAM-nya, sains tentunya menjaga kebersihan lingkungan rumah, karena tertangkapnya tikus ini juga akan menjaga kebersihan rumah kalian. Kemudian ada teknologi, menggunakan alat seperti gunting, benang, kawat, dan lainnya. Kalau engineering itu membuat tuas yang bisa otomatis terbuka dan tertutup. Lalu ada art, memberikan warna pada botol bekas. Ini adalah botol bekas minyak. Kemudian kalau math atau pengukurannya, siswa dapat mengukur botol yang akan dipotong, kemudian benangnya, lidi, dan karet. Nah, ini tadi adalah slide atau lesson plan-nya dalam pembelajaran tematik yang berbasis STEAM. Terima kasih.